Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih dengan nomor induk mahasiswa S0324020443, mahasiswa S2 PGSD Wonogiri. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPAS kelas 6 fase C tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Adapun materi kemerdekaan dan peristiwa sekitar merupakan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPAS pada sekolah dasar bab 2 cerita tentang Indonesia kita fase C kelas 6. Adapun capaian pembelajaran fase C adalah pada fase C peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun kompetensi awalnya: 1. Mengidentifikasi sejarah baik tokoh maupun periodisasinya. 2. Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 3. Mengaplikasikan semangat sekaligus meneladani perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasila: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Adapun untuk materi kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya, capaian pembelajarannya, peserta didik menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta meneladani perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa penting menjelang kemerdekaan. 2. Peserta didik mampu menceritakan peran tokoh pada peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang 3. Peserta didik mampu meneladani perjuangan para pahlawan diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar tentang cerita kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu tidak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu di Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah Jepang. Saat itu Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian wilayah komando Angkatan Darat meliputi Jawa, Madura, Sumatera, Malaya, dan berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya agar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Apalagi saat Perang Pasifik, sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk mendekati Indonesia. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kunai Kikaiso mengumumkan bahwa Indonesia
dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Kenkoku Gaukin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Tujuan BPUPKI dibentuk yaitu untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso. Upacara pembukaan diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Penjabon, Jakarta karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat karena kemerdekaan merupakan mimpi semua orang Indonesia pada zaman itu, maka harus dipersiapkan dengan baik dan benar. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti. Pancasila lahir didapat pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Profesor Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima peri kesejahteraan rakyat. Lalu di rapat selanjutnya pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo juga mengusulkan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, keempat musyawarah, dan kelima keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan pada 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari kelima usulan Insinyur Soekarno itu akhirnya lahir Pancasila. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9 yang anggotanya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakar, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Mr. Alexander Andreas Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nantinya menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tetapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Jumbi Inkai yang dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI juga memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Kejadian menyeramkan yang terjadi berdekatan dengan tanggal dibentuknya PPKI sehari sebelum PPKI dibentuk, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, di mana Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 19 Agustus menjatuhkan bom atom lagi di kota Nagasaki.
hancur lebur Jepang hingga akhirnya menyerah. Pada saat pemboman tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sedang berada di kota Dalat, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jepang sudah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar tersebut didengar oleh seorang tokoh pejuang Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan juga mengusulkan agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 14 Agustus. Dengan berbagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usulan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tetapi beliau tetap menolak. Bung Karno terus menolak usulan para pemuda sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang terkait proklamasi kemerdekaan. Tetapi pengasingan tidak berjalan lama. Pada hari yang sama, pukul 9 malam, akhirnya terjadi kesepakatan antara para pemuda dan golongan tua. Mereka memulangkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam. Lalu PPKI mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut dilakukan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh lain memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan dengan proklamasi itu, bangsa Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Delapan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan bapak proklamasi dan tokoh sentral kemerdekaan Indonesia. Kedua, Muhammad Hatta merupakan tokoh pemberi ide semua tokoh perjuangan dan menandatangani naskah proklamasi. Tiga, Sayuti Melik merupakan tokoh yang menyusun dan mengetik naskah proklamasi. Keempat, Ahmad Subarjo merupakan tokoh penyumbang kalimat pada paragraf pertama naskah proklamasi. Kelima, Soekarni merupakan pengusul agar Soekarno-Hatta saja penandatangan naskah proklamasi. Keenam, BM Dia merupakan wartawan yang menjadi saksi penulisan naskah proklamasi. Ketujuh, Laksamana Maeda merupakan tokoh di mana rumahnya menjadi tempat untuk proses perumusan naskah proklamasi. Yang kedelapan, Fatmawati merupakan tokoh yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapatkan respon dunia. Beberapa negara yang memberikan respon dan mengakui kemerdekaan Indonesia terdapat 5 negara. Yang pertama, negara Mesir merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Yang kedua, negara India. India secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 September 1946. Yang ketiga, negara Suriah. Suriah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 2 Juli 1947. Yang keempat, negara Vatikan
Vatikan mengakui kedaulatan Indonesia datang dari berbagai negara di Asia dan Eropa. Dengan Vatikan sebagai negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Yang kelima, negara Irak. Irak menjadi negara kelima yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 16 Juli 1947. Reaksi masyarakat Indonesia terhadap proklamasi. Proklamasi Indonesia disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat juang yang tinggi mendorong rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti kebebasan dari penjajah, kedaulatan sebagai negara berdaulat, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini simbol perjuangan, identitas, dan kesatuan bangsa serta landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan, adil, sejahtera bagi seluruh rakyat. Adapun dengan kemerdekaan negara Indonesia harus menjaga semangat yang terkait dengan yang pertama, nilai perjuangan berkaitan dengan bagaimana mengingat dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Kemudian rasa nasionalisme, yaitu dengan memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembangunan negara. Ini dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, saatnya menguji pemahaman melalui kuis singkat. Aturan mainnya, kuis ini dimainkan oleh individu. Jumlah pertanyaannya terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda. Kemudian, setiap peserta atau kelompok diberi waktu 1 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Setiap jawaban benar diberi nilai 1 poin. Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Pemenang atau kelompok yang poin tertinggi adalah pemenang. Untuk soal pertama, tentang kapan Indonesia merdeka. Sudah selesai? Soal kedua, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soal ketiga, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Sudah selesai dijawab? Soal keempat, siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang kelima, siapa yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali pada saat kemerdekaan Indonesia? Yang keenam, siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa dipilih ya jawabannya. 7. Apa judul lagu kebangsaan Indonesia? Ke-8. Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? 9. Siapa yang menjadi wakil presiden pertama Indonesia? Dan yang terakhir 10. Siapa yang menjadi ketua BPUPKI? Tadi kuisnya sudah dijawab semua ya. Nah, dari kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan banyak pahlawan. Momen ini tidak hanya penting secara historis, tetapi juga sebagai pengingat akan nilai-nilai persatuan, kebebasan, dan keadilan. Generasi penerus harus terus menghargai dan menjaga warisan dengan membangun Indonesia lebih baik dan adil. Mari kita jaga semangat perjuangan dan cinta tanah air dalam setiap langkah kita. Sekian pemaparan materi tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.